jemaat terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di sini, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah Yesus bangkit dari kematian selama 40 hari 40 malam, ia masih berada di bumi ini, dan setelah itu dia naik ke surga. Dan jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus memahami bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah sebuah pembuktian. Dia naik ke surga disaksikan oleh para murid-muridnya. Jadi ada saksi mata, 11 orang saksi mata yang menyaksikan langsung Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Jadi kenaikannya ke surga sangat terbukti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya sebuah cerita, bukan dusta, bukan pembohongan, bukan rekayasa, tapi benar-benar ada saksi-saksi yang hidup yang menyaksikan tentang kebangkitan sampai kepada kenaikan Yesus ke surga. Para murid-muridnya dan murid-muridnya bersaksi kepada seluruh dunia bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu bangkit, dan Yesus itu naik ke surga. Siapapun tidak bisa menutup mulut para murid untuk tidak menyaksikan itu, karena mereka adalah saksi-saksi yang hidup, yang rela mati demi sebuah kesaksian, yang siap diapakan pun demi sebuah kesaksian. Walau ada banyak saksi-saksi palsu, para prajurit mahkamah agama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat memberikan saksi-saksi dusta, tetapi saksi dusta tidak punya dasar dan bukti, tidak punya kekuatan selain hanya kebenaran yang disampaikan oleh para murid-murid Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-9 jelas, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Kata mereka di sinilah murid-murid Yesus yang setia mengikuti Yesus. Dan sampai kepada kenaikannya ke surga, mereka menyaksikannya.
Dan jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus naik ke sorga adalah sebuah pembuktian. Pembuktian apakah yang perlu kita renungkan bersama-sama? Kenaikannya ke sorga. Yang pertama, mari kita lihat. Yesus naik ke sorga membuktikan bahwa tugasnya, pekerjaannya telah selesai di dunia. Membuktikan bahwa tugasnya, pekerjaannya telah selesai di dunia. Bapa di sorga mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia, punya tugas yang khusus. Pada waktu tugas itu sudah selesai, maka Yesus kembali ke sorga. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang tugasnya belum selesai, tugasnya belum berakhir, tugasnya belum dikerjakan, tapi hidupnya sudah berakhir. Nah, ini yang paling mahal. Betapa mengecewakan hati seorang guru bila melihat dan menemukan muridnya bermain-main, padahal tugasnya belum selesai. Saya yakin guru akan memberi hukuman, dan guru akan memberikan penilaian, dan yang membuat siswa itu tidak layak untuk naik kelas. Jadi Yesus Kristus diberi tugas oleh Bapanya di sorga, dan tugas itu selesai dengan bagus. Nilainya sangat bagus. Tugas itu sempurna. Tidak dikerjakannya asal-asalan. Saya ingat dulu waktu saya sebagai seorang dosen dan guru agama. Waktu saya kasih tugas kepada mahasiswa membuat paper, lalu pada waktu saya tagih tugas itu di waktu yang sudah ditentukan, saya periksa satu persatu. Ada beberapa mahasiswa persis tugasnya. Bila A-nya di sini merah, A-nya di sana merah, tidak ada sedikit pun yang berbeda. Lalu saya kumpulkan tugas yang sama. Ada yang 4 orang, ada yang 2 orang. Lalu saya panggil mahasiswa itu. Saya tanya, siapa yang menciplak tugas ini? Lalu yang satu mengaku, akulah sumber mengerjakan tugas itu, Pak. Tetapi karena kasihan, teman ini minta tugas itu, lalu difotokopi. Lalu saya katakan demikian, karena kalian sama-sama kompromi melakukan kesalahan ini, yang membuat asli dan yang memberi tugas ini difotokopi, sama-sama nilainya D. Kalau D itu nilai 5 ke bawah, anjok. Lalu yang satu protes, Pak, bukan kamu benar. Kenapa kau kasih? Berarti kau mengizinkan temanmu bodoh dan mencuri. Sama-sama kalian berdosa. Nilainya anjlok
Kalau mau diulang, saya beri waktu beberapa hari lagi. Jadi mahasiswa ini berpikir, apa dosen karena banyaknya tugas ini, nah mungkin tidak dikoreksi, mungkin hanya dilihat kabarnya, tapi saya cek satu persatu. Nah ini saudaraku yang terkasih, bukan tugas ciprakan, bukan tugas asal-asalan dikerjakan, tapi Yesus mengerjakan tugas itu dengan benar, dengan sempurna, tepat seperti yang dikehendaki Bapa. Tugasnya yang pertama di dalam dunia menyampaikan kabar keselamatan. Itu tugas Yesus yang pertama. Tugas yang kedua membebaskan yang terikat akan keinginan daging, terikat akan kuasa roh jahat, terikat akan sakit penyakit, terikat akan kekhawatiran dunia ini, terikat akan ketakutan dunia ini, terikat akan kemiskinan, segala ikatan-ikatan yang mengikat membelenggu hidup manusia itu dibebaskan oleh Yesus. Amin. Amin. Tugas itu diselesaikan Tuhan. Tugas yang berikutnya menyelesaikan dosa seluruh umat manusia dengan memberikan nyawanya bagi manusia. Pada waktu tugas itu sudah selesai, maka Yesus kembali ke surga. Jadi supaya jemaat bisa menjawab bila ada pertanyaan-pertanyaan, untuk apa Yesus naik ke surga? Jawablah, karena Dia sudah menyelesaikan tugas. Jadi jemaat sebelum mati, sebelum dipanggil Tuhan, selesaikan tugasmu dengan baik. Selesaikan tugasmu dengan baik. Ada banyak orang-orang sudah berakhir hidupnya, sudah selesai hidupnya, tapi tugas belum dikerjakan. Ada yang mengerjakan setengah, ada yang sama sekali tidak mengerjakan, tetapi ada yang menyelesaikan dengan mantap. Makanya sangat hati-hati kita bila mengucapkan kata-kata kepada orang yang meninggal. Kalau orang itu kita kenal baik di dalam hati Tuhan, hidupnya berkenan di hati Tuhan, setia beribadah, bahkan melayani Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Dengan iman kita bisa berkata, selamat jalan ke rumah Bapa di surga. Itu dengan iman, tapi kita belum memberi jaminan, karena kepastian dan jaminan hanya di tangan Bapa di surga. Tapi kalau kita tahu hidupnya selama hidupnya tidak benar, matinya pun mati tidak benar, tapi kita berkata, nungalau dia tak tahu suruh ina, kurang setan ispeho, enak. Lalu orang yang hidupnya tidak benar berkata, enak juga ya, begitu-gitu pun masuk surga. Lebih jahatnya dia daripada saya. Nanti saya pun nanti mati masuk surga juga. Hati-hati. Hati-hati. Sikit-sikit baiknya yang aman ini waktu hidupnya. Aduh, memang kata-kata penghiburan itu bermunculan banyak orang-orang munafik. Kita harus terbuka dan terus terang. Ya, tema kita di bulan ini. Kita harus terus terang. Kalau memang hidupnya tidak benar, kita harus sampaikan itu. Tugasnya
sekali tidak dikerjakan? Apa mungkin ada punya dasar dia mendapatkan hadiah upah dari Bapa di surga? Jadi kita harus belajar. Yesus selama di dunia ini, dia mengerjakan, menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan sempurna. Kita pun pengikut-pengikutnya harus menyelesaikan tugas kita selama di dunia ini dengan sempurna. Amin. Amin. Dengan sempurna. Jadi hati-hati jemaat Tuhan. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh hidup kita harus bisa jadi berkat bagi orang. Sikap kita, cara kita berbicara, cara kita berpakaian, cara kita yang ibu-ibu bersolek, berdandan harus jadi berkat. Jangan listriknya sampai 10 sen orang udah tua pun listriknya 10 sen. Jangan kalian beribadah seperti patung bernapas. Orang lihat ini patung atau manusia? Masuk gereja patung atau manusia? Gak nyanyi, gak tepuk tangan, gak joget. Ngeri kali orang masuk patung ke gereja. Hati-hati. Di saat dengar khotbah pun kita harus bisa jadi berkat. Jadi jemaat tanpa ngomong pun kita, tanpa bicara kita, orang bisa lihat kita yang jadi berkat. Saya punya teman pendeta Paulus Sumarno. Kalau nyanyi saya sangat diberkati di samping dunia. Tuhan, ya tadinya kita nggak suka bergoyang, jadi goyang-goyang kita, ya. Tapi kalau coba seperti patung, ini kesurupan, kesetanan atau apa? Ya? Jemaat kalau suka diri seperti patung, ya, jangan pernah pilih duduk di depan, di belakang pintu keluar sana, karena tidak ada yang melihat kecuali Tuhan dan malaikat. Tapi kalau kau di depan, jemaat bisa tidak diberkati kalau kau seperti patung. Orang sudah pada nari-nari kau hidup kita itu jadi berkat. Amin. Wajah kita itu harus jadi berkat, kasih senyum. Jadi kalau wajah mumpung seperti ini, orang pikir ini pepaya jeruk dari mana? Jeruk purut dari mana? Coba, ya senyum. Satu orang bilang sekalipun giginya patah setengah, tapi senyumnya itu luar biasa. Itu sekalipun doang, baru ngomong, tapi luar biasa. Ya seperti si Gloria kalau senyum, ya nampak dia juga. Bukan anak-anak lagi, nampak dia juga. Tapi nggak apa-apa, ya. Ya kita harus puji orang yang ompong, yang apa senyum. Sehingga kalau kita ejek-ejek, dia nggak boleh lagi senyum. Kalau saya enggak, kenapa kau tutup mulutmu? Dia jadi orang. Tapi kalau kau puji dia, manis sekali kau senyum. Mau giginya berlapis-lapis, bertingkat-tingkat itu, nampak? Enggak peduli dia. Makanya kita harus jadi kata-kata kita pun harus jadi berkat. Karena itu tugas kita jadi berkat. Jadi garam, jadi terang dunia. Itulah tugas kita salah satu di dunia ini. Yang kedua, mari perhatikan. Yesus naik ke surga adalah sebuah pembuktian. Yang kedua, membuktikan bahwa surga itu benar-benar ada. Amin. Jadi kalau ada orang tidak percaya ada surga,
surga, katakanlah, Yesus yang kami percayai adalah Yesus yang naik ke surga. Bukan naik ke langit-langit, bukan naik ke atas pohon, bukan naik ke tower. Jelas Yesus kami itu naik ke surga. Berarti ada surga. Jelas-jelas surga itu ada. Bukan surga di telapak kaki ibu, bukan surga di dunia ini, tapi surga itu benar-benar naik, tidak turun, naik. Jadi kalau kita tatap langit berlapis-lapis, secara kasat mata kita tidak bisa menembus surga kecuali dengan mata iman. Yesus naik ke surga. Itu sebuah kebenaran yang sangat teruji, membuktikan bahwa surga itu benar-benar ada. Saya baca Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi Yesus naik ke surga. Yesus artinya Yesus sedang pulang kampung. Ya, hanya naik ke surga, tidak perlu ada larangan mudik. Kalau jemaah pulang kampung ke Borong-Borong pasti akan stop. Tapi kalau jemaah pulang kampung ke surga, gak ada yang bisa men-stop itu. Polisi manapun, tentara manapun. Yesus naik ke surga, Dia sedang pulang kampung. Karena kampungnya, asalnya, tempat tinggalnya adalah di surga. Kita tempat tinggal kita di mana? Di tembung. Ya, orang sering salah sebut kampung kita ini. Amang di mertunya. Oh bukan, saya di tembung. Memang ada bumbungnya, tapi beda kotanya. Sering orang bilang, amang di mertunya. Oh bukan, saya melayani di tembung. Ditangkapnya bungnya itu, martubu, tempu, apa lagi? Ya, nanti jadi PR ya. Apalagi nama kampung ada bung-bungnya. Nah, jemaat terkasih, Yesus itu berasal dari surga, dan Dia harus kembali ke surga. Ini juga salah satu yang ditiru oleh rata-rata orang Batak. Orang Batak, walaupun dia sudah tinggalkan kampung halaman berpuluh-puluh tahun, hanya lahir di kampungnya. Dia sudah besar di Amerika, kaya raya di Amerika, di Jakarta, kampungnya di Spiongan, contoh. Tapi herannya, rata-rata orang Batak kalau mati selalu punya pesan, kuburkan aku nanti di kampung halaman. Rata-rata tetap ingat kampung halaman. Waduh, Yesus tetap kembali ke kampung halaman, ke surga. Sebab dikatakan Dia berasal dari surga dan kembali kepada surga. Jadi orang-orang yang tidak ingat kampung halamannya, aduh, itu orang-orang yang perlu dipertanyakan. Lupa kampung halaman. Jadi jemaat Tuhan, kalau ditanya di mana kampung halaman, asal kita, asal marga kita harus ingat ini. Di mana? Sianturi dari mana asalnya? Oh, dari Muara. Ingat itu. Kalau Sianturi tidak ingat itu,
Yesus yang tuli kurang jelas itu. Dari mana asalnya? Dari Jakarta. Aduh, mana ada asal saya tuli di Jakarta? Hati-hati. Ya, dari mana asalnya? Si Tumurah dari mana asalnya? Si Marmata dari mana asalnya? Samosir, ya mereka punya di Pulau Samosir. Itu asalnya. Jadi Tuhan, coba lihat, satu-satu kita nanti akan antri ke sana. Aduh, begila kita nanti berterbangan nanti, naik ke surga. Jadi kalau jemaat belum pernah naik pesawat, gak usah takut. Ya, gak usah takut. Kita nanti jadi pesawat sendiri. Ya, tapi orang-orang sudah mulai ciptakan terbang sendiri pakai alat. Kita nggak pakai alat. Ada nggak manusia terbang tanpa alat? Kecuali nanti kalau kita sudah diangkat oleh Tuhan. Jadi di surga Bapak kita. Jadi kalau kita nanti nggak kembali ke surga, berarti Bapak kita bukan Yesus. Mungkin iblis. Karena ada dua tempat, surga dan neraka. Hanya dua pilihan. Surga, kalau bukan di surga, berarti sudah pasti di neraka. Kalau sudah di neraka, berarti tidak ada. Jadi jangan bilang aku di surga sama neraka. Tidak bisa. Tidak bisa. Coba saya tanya jemaat. Jadi jemaat seandainya ada pilihan, apakah jemaat mau A ke surga, B ke neraka? Pilih mana? Ke neraka. Hah? Pilih mana? Kemana? Ragu-ragu menjawab. Kayaknya nggak masuk surga. Jemaat pilih surga atau neraka? Masih kurang juga. Pilih surga atau neraka? Karena di surga itu siapa? Bapak. Yang ketiga, mari perhatikan. Yesus naik ke surga adalah sebuah pembuktian yang ketiga bahwa Yesus adalah Bapa yang sangat baik. Yohanes 14 ayat pertama sampai yang ketiga dikatakan, janganlah gelisah hatimu, aku pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagimu. Kebaikan Bapa itu sungguh sangat luar biasa. Selama dia ada di dunia, dia menyembuhkan, dia menguatkan, dia memberkati, dia membebaskan, dia memberi nyawanya. Aduh, itu ciri-ciri Bapa yang sangat baik. Selama di dunia ini Tuhan banyak lakukan perbuatan-perbuatan yang sangat baik kepada setiap anak-anaknya. Bahkan dia naik ke surga pun tetap dia Bapa yang sangat baik, karena dia berjanji, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, bagiku. Coba lihat ini rumah istana ini. Waduh, ini aja untuk rumah kita. Aduh, disediakan Bapa kita di dunia ini. Gak tahu lagi lah hati kita seperti apa. Aduh, ini kalau di total ini mungkin triliunan ini. Tapi ini belum seberapa dibanding Bapa kita menyediakan rumah di surga. Amin. Amin. Jadi kalau jemaat Tuhan tak punya rumah di dunia ini, gak usah bersedih dan stres. Amin. Tapi jangan mati sebelum tidak punya rumah di dunia ini. Amin. Tapi kalau tak punya rumah sampai matinya, gak usah sedih, gak usah stres. Atau rumah kita sederhana,
Kita punya rumah di surga berlantaikan emas. Waduh, injak-injak kita emas murni yang tidak pernah ada emas semurni itu di dunia ini sampai hari ini. Dari kita luar biasa. Bapak kita itu menyediakan rumah, bukan rumah mewah lagi, sudah di atas rumah mewah. Karena tidak ada rumah di dunia ini semewah sejuk rumah itu. Semewah apapun rumah tetap merasakan panas, tetap merasakan tidak nyaman. Orang sudah rumahnya mewah tetap tidak bisa tidur nyenyak di dunia ini. Tapi rumah yang disediakan Bapak kita itu, waduh, enaknya luar biasa. Tidak ada lagi rasa panas, keringat, lapar, haus. Tidak ada lagi. Di rumah itu pokoknya wow. Bila dengar ini cepat-cepat rasanya kita mau ke sana. Amin. Tapi tugas belum selesai. Ayo barang-barang. Tugas kita harus selesai dulu. Sebab banyak kesaksian orang-orang yang mati langsung dibawa ke surga, tapi Tuhan bilang balik lagi ke dunia, balik lagi ke bumi. Tugasmu belum selesai. Kita banyak mendengar kesaksian-kesaksian seperti itu. Sudah mati, dicek oleh dokter sudah mati, jantung sudah tidak berfungsi, denyut darah sudah tidak ada lagi, tapi tiba-tiba hidup. Lalu dia bersaksi, Tuhan bawa dia ke surga. Tapi sesudah di surga, Tuhan bilang tugasmu belum selesai. Balik lagi ke bumi, balik lagi ke bumi. Tidak tertutup kemungkinan jemaat. Tapi kalau sudah tugasnya selesai, Tuhan tidak suruh lagi balik ke bumi. Nikmatilah kesenangan Bapa. Jadi dia Bapa yang sangat baik, menyediakan segala yang dibutuhkan anak-anaknya. Bukan hanya dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, tapi dia menjadi pelindung, penjaga, penyedia. Bila kita berseru, dia datang. Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Dia jamin masa depan kita. Sebab dia Bapa yang sangat baik. Dia selalu melihat kita. Kemana kita pergi, dia melihat kita dari sorga. Dia menjaga kita. Dia suruh malaikatnya, malaikat jaga anak usianya. Ada orang yang berniat jahat, batalkan. Dia lihat kita. Waktu kita sakit, dia lihat. Saat kita berseru, dia sembuhkan kita. Dia adalah Bapa yang sangat baik. Yang terakhir, yang keempat, Yesus naik ke surga membuktikan bahwa firman-Nya iya dan amin. Firman-Nya iya dan amin. Saya baca ayatnya Yohanes 13 ayat yang ke-33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada. Jadi Tuhan berkali-kali berkata, aku bukan dari dunia ini, aku dari surga, dan aku akan kembali ke sana. Untuk saat ini kemana aku pergi, kamu bisa tahu. Tapi nanti suatu saat kamu akan bersama-sama dengan aku berada di sana. Jadi firman itu kebenaran. Untuk itu jemaat terkasih, sedikit pun jangan ada lagi keraguan-keraguan di hati kita bahwa surga itu tidak ada. Jangan sampai nanti menyesal
Seandainya Tuhan izinkan kita bertanya kepada keluarga kita yang sudah lebih dulu meninggal, seandainya Tuhan izinkan kita bertanya bagaimana keadaannya, bagi keluarga kita mungkin yang di neraka, seperti orang kaya yang mati, yang dibawa ke neraka itu, masih ada 5 saudaraku sampai karena sudah mereka bertobat, tidak seperti yang mengalami ini. Cukup kesaksian Alkitab memberi kita jaminan bahwa sesudah mati barulah banyak orang sadar ternyata ada surga, ada neraka. Tapi saya sebagai hamba Tuhan percaya dari dulu sampai sekarang apa yang dikatakan firman ini, tak perlu saya tanya orang yang mati, tak perlu harus ada orang yang mati berkata kamu di neraka tersiksa merau-rau, tidak perlu itu. Kalau saya lakukan itu berarti saya tidak percaya kata firman. Bagi kita cukup perkataan firman. Untuk itu jemaat Tuhan, saya tidak tahu kapan kita nanti mati, apalagi masa-masa corona ini. Tidak ada jaminan. Kita lihat di India, banyakkan mayat itu bergelimpangan, mati sekejap. Mengerikan. Untuk itu jemaat persiapkan diri, jangan bermain-main. Sekalipun usia kita mungkin dunia ini 10 tahun, 5 tahun, bahkan ada hanya 1 hari 1 jam hidup di dunia ini, tidak terlalu jadi jaminan umur panjang umur pendek. Yang penting mati kita pastikan kita nanti bersama Bapa di surga. Coba lihat dulu gambar dari yang antik, ya atas, coba seperti ini. Begitu kita mati seperti ini, bagi yang di surga, bagi yang di neraka, campak. Jadi begitu manusia mati, sudah langsung tempatnya dua, surga, neraka. Itu jemaat Tuhan, pastikan selama kita hidup jangan bermain-main, karena setan bekerja begitu dahsyat supaya banyak bersama-sama dia orang-orang ciptaan Tuhan berada di neraka. Begitu mari, sesahih sepahit apapun hidup yang kita alami, tetap jadi berkat, tetap jadi garam dan terang. Tidak ada bisa jadi usia kita kapan mati, tidak ada yang bisa menjamin itu. Tapi pastikan kapan pun kematian datang, berarti tugasku sudah selesai. Aku tinggal menikmati hidup kekal selama-lamanya. Senikmat apa kita di dunia ini, sepintar apa kita menjaga kesehatan, usia manusia balik 70, lebih pun sudah penderitaan. Mana kita pilih? Berboyang-boyang nikmati dosa tiap detik, tiap menit, sampai 100 tahun oke lah. Tapi begitu mati, tersiksa, terbakar, selama-lamanya menggelepar di neraka. Jangan sampai jemaat seperti merasa tertawai khotbah yang saya sampaikan ini. Bila tidak percaya, minta besok kau mati, neraka dan surga apa ada. Tapi saya tidak perlu minta dari orang mati, kesaksian orang yang mati bangkit, tidak terlalu penting bagi saya. Kesaksian Alkitab ini cukup bagi saya dan bagi jemaat. Amin. Mari kita bangkit